Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, pendamping PPKH Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan simulasi modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting, serta sesi 11, yaitu mendukung praktik cuci tangan pakai sabun. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Saya akan bertanya sebelumnya, apakah materi yang telah disampaikan pada minggu kemarin sudah dipelajari atau belum? Sudah diterapkan di rumah belum? Sudah. Jangan lupa menerapkannya ya. Jadi sesuai dengan yang telah disampaikan kemarin, jadi pemanfaatan bantuan sosial dan pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu untuk pencegahan stunting itu harus diterapkan dan dipraktekkan di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali dan masih tetap di tema sebelumnya, yaitu pencegahan, penanganan dan pencegahan stunting ibu-ibu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cuci tangan pakai sabun sebagai upaya atau salah satu pencegahan stunting itu sendiri. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu melakukan cuci tangan itu pada waktu apa saja? Mau makan, terus habis dari toilet, habis beraktivitas, lanjut ada lagi nggak? Pulang dari pasar ya. Nah, ini ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun ya. Yang pertama itu sebelum makan, kita harus dibiasakan untuk melakukan cuci tangan dulu. Cuci tangan itu harus pakai sabun dan di tempat air yang mengalir, yaitu sebelum makan. Kedua, setelah dari kamar mandi buang air besar, misalkan bersih-bersih, harus cuci tangan sebelum menyentuh makanan. Jadi kalau kita mau mengambil makanan atau misalkan memberi makan kepada anak, itu harus cuci tangan dulu. Kemudian menyusui. Jadi sebelum menyusui, bagi ibu-ibu yang memiliki balita, sebelum menyusui itu diusahakan, dan itu wajib ya, harus cuci tangan dulu. Jangan anak-anak nangis pengen menyusui, tiba-tiba kita langsung menyusui padahal tangan atau badan kita itu kotor. Kemudian setelah beraktivitas, contoh setelah berkebun ya, atau dari sawah kalau di sini, atau juga kembali dari pasar, itu harus diusahakan cuci tangan dulu. Juga pada saat di rumah kita memasak ya, sebelum mengolah makanan yang biasanya ibu mendapatkan bantuan sosial, misalkan menyiapkan sarapan atau menyiapkan kebutuhan makanan di rumah, sama itu juga dibiasakan harus cuci tangan ya pada air yang mengalir. Nah, saya mau bertanya kepada ibu-ibu, bagaimana ibu biasanya mencuci tangan? Mencuci tangan itu ibu biasa untuk dilakukan, yang biasa dilakukan sama ibu-ibu itu seperti apa cuci tangannya biasanya? Suka pakai sabun atau tidak? Kadang pakai sabun, kadang enggak. Kadang pakai sabun, kadang enggak ya. Nah, itu mulai sekarang harus dibiasakan cuci tangan harus pakai sabun ya. Terus berapa lama ibu cuci tangan biasanya? 3 menitnya. 3 menit. Nah, itu ada waktunya ya. Itu ada waktunya. Jadi cuci tangan itu harus minimal 20 detik ya. Dan
Kenapa harus pakai sabun? Harus pakai sabun karena tangan kita itu sering menyentuh bagian-bagian yang kotor. Jadi tangan itu yang paling pertama kali menyentuh itu tangannya. Jadi harus pakai sabun karena tangan kita itu mengandung minyak. Jadi berbagai macam kotoran itu pasti menempel di tangan kita. Jadi makanya harus pakai sabun ya. Kemudian langkah-langkah, ada beberapa langkah cuci tangan yang baik. Di sini ada 6 langkah ya. Pertama, siapkan dulu sabunnya. Kemudian juga yang jelas itu harus di tempat air yang mengalir. Itu bisa di air keran atau di galon yang air di wadah, misalkan dari bekas cat ember yang pakai keran. Yang penting airnya mengalir. Kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Jadi seperti begini. Dipraktekkan Bu, gini. Dipraktekkan gini. Kemudian usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Punggung tangan ini belakangnya. Ini. Kemudian gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Jari-jari tangan. Kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian. Posisi mengunci gini ya, gini gantian terus. Lanjut, kemudian bersihkan ujung jari bergantian posisi mengunci udahnya. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Ini nih, ibu jarinya kita gosok bergantian. Nah, baru setelah itu bilas dengan air mengalir. Kemudian harus keringkannya dengan kain yang kering atau bisa dengan tisu ya. Nah, ibu-ibu semuanya, jadi dari hasil pertemuan pada hari ini, tolong disampaikan kepada anggota keluarga kita yang lain yang ada di rumah. Kemudian bisa juga kepada tetangga dan anggota rumah tangga yang ada di lingkungan keluarga kita. Jangan lupa untuk dipraktekkan Bu ya. Di informasi ini harus sampai kepada keluarga kita yang lain, diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah. Mungkin itu pada yang dapat saya sampaikan ibu-ibu semuanya ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktek cuci tangan pakai sabun. Nanti kita praktekkan ya. Untuk saat ini pertemuannya selesai dulu dan kita lanjutkan dengan praktek cuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang ibu-ibu praktek cuci tangan pakai sabun kita laksanakan. Yang pertama, kita siapkan sabunnya. Kita bisa menggunakan sabun batangan atau sabun cair. Yang penting disimpan di tempat tertutup. Nah, sekarang kita mulai. Silakan Ibu bilas tangannya dengan air. Kemudian ambil sabunnya. Boleh menggunakan air sabun batangan atau sabun cair. Nah, langkah pertama, usap dan gosok kedua belah telapak tangan dengan lembut, dengan arah memutar ya. Memutar. Kemudian usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ya. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, letakkan ujung jari ke telapak tangan dan gosok secara perlahan.
Kelima, sekarang bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Nah, kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, demikian. Lalu kemudian dibilas. Dibilas secara bersih. Nah, setelah itu baru kemudian kita keringkan. Mengeringkannya kita bisa menggunakan kain atau dengan menggunakan tisu. Setelah itu perhatikan lagi tangannya, Bu. Sudah bersih atau belum? Kalau sudah bersih atau belum bersih, dapat diulangi lagi seperti semula ya. Demikian praktek cuci tangan pakai sabun telah kita laksanakan. Jangan lupa yang pertama, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Yang kedua, gunakan sabun cair atau sabun batangan dalam wadah yang tertutup. Yang ketiga, menggunakan air mengalir, tidak berwarna dan tidak berbau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.